setelah dari pondok kemana, dia bisa melanjutkan sekolah setinggi-tingginya karena pemerintah memberikan beasiswa. Ya, mereka siap. Jadi kalau nanti mereka bicara, Pak saya di IKN Pak, melihat pembangunan kok saya nggak bisa kerja, ya kamu besok kerja sesuai dengan levelingnya. Kalau mohon maaf yang tidak punya skill pasti kerjanya kasar. Maka mereka menyampaikan, ya apalah Pak tukang sapu, kan nggak boleh misalkan sekedar tukang sapu. Nah kalau mungkin dia vokasi SMK, dia D3 gitu ya, atau barangkali sarjana, mereka kan bisa mendapatkan penghasilan lebih baik gitu. Itu yang saya mendorong terus untuk sekolah. Itu banyak sekali honorer. Bagaimana caranya supaya mereka ini mau diapakan? Karena mereka ini bukan IPS semua Pak. Caranya adalah satu, mereka bisa masuk ke P3K. Kalau dia sudah magang atau menjadi honorer lama, dia mesti siap di redistribusi. Kemana? Ke seluruh Indonesia. Yang saya kedua, di Sulawesi Tenggara ini kaya sekali, terutama kami punya nikel. Cuman yang jadi masalah adalah di sini banyak sekali pengangguran. Lebih banyak tenaga kerja asing yang masuk dibandingkan warga lokal yang bekerja. Saya adalah ketika investasi masuk, maka dia bisa kita wajibkan sekian persen pada tahap pertama harus orang lokal. Nah, lokalnya pemerintah menyiapkan dari sisi ekspertis keahlian yang ada. Sulawesi Tenggara ini sangat luas Pak, selain kalian luas. Kalau bisa adakan pemekaran Pak, 2 provinsi. Soalnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat kadang tidak sampai Pak. Contohnya pelayanan saya urus KTP Pak, 3 jam perjalanan Pak. 3 jam. Di sana dikasih pipo lagi, dikasih pusing. Satunya cara adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik. Maka sebenarnya buat KTP tinggal masukkan saja. Data pribadi disubmit dengan cara elektronik, dibalas confirm, beres, verify, balikan klik ke sana, silakan kamu print di desa. Itu merubah format berpikir pelayan rakyat yang namanya ASN. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih Pak. Terima kasih, waduh luar biasa. Pak Ganjar boleh dong tadi ke pasar. Ngapain kok? Kenapa kok pilihan destinasi pertama di Balikpapan pasar? Apa aja gitu? Hampir banyak tempat yang saya kunjungi, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung waktu itu, kemarin ke Papua, NTT, NTB, Sulawesi Tenggara Tengah, sampai hari ini ternyata banyak harga pangan kita lagi naik. Maka tadi kita pastikan, dan saya senang karena beberapa mulai mengalami stabilisasinya terjadi. Beras tadi dikatakan ada Pak yang dalam pengepakan itu sudah mulai turun sedikit. Kita senang mendengarnya ya, mudah-mudahan intervensi segera dilakukan. Tapi kayak cabai rupa-rupanya masih tinggi, maka perlu kita pikirkan mana daerah penghasil cabai dan bagaimana distribusinya. Ini menjadi penting karena masyarakat banyak menyampaikan itu kepada saya agar harga ini bisa dikendalikan. Pak, kalau harga bahan pokok memang kalau di akhir tahun itu kan memang harganya pasti naik ya. Kalau dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud sendiri untuk gagasan visi-misi untuk mengatasi hal tersebut gimana? Ada 3 hal. Yang pertama dari sisi upstreamnya, dari sisi hulunya adalah memperbaiki proses produksi dengan menggunakan teknologi dan data yang benar. Dari budidayanya juga mesti dengan teknologi yang baik. Lalu yang kedua, kita mesti berbicara saprodinya mesti gampang. Kemarin karena problem pupuk juga menjadi soal, mekanisasi perlu pendampingan, kawan-kawan penyuluh saya kira butuh mendapatkan perhatian, dan terakhir off-takernya. Off-taker inilah kalau bahan pokok kami mendorong agar Bulog mendapatkan penugasan termasuk membuat sistem logistik daerah sehingga jauh lebih pendek untuk bisa mengendalikan itu. Itu kira-kira. Bagaimana cara Bapak nanti kalau misalnya jadi untuk UMKM itu bisa naik kelas? Oke, ini pertanyaannya keren, bagus, Sasa, to the point. Terima kasih Sasa. Kamu bisnis apa? Catering Mbak, saus food. Catering? Iya. Apa tuh? Catering makanan. Makanan? Iya. Masakannya apa? Yang paling recommended itu nasi bakar. Nasi bakar? Iya, Pak. Kosong? Ini pertanyaannya bagus, bagaimana kemudian UMKM naik kelas? Kalau dia sudah punya nasi bakar, maka mesti tiru tadi. Kemana harus menjual? Bagaimana caranya? Kalau saya mengidentifikasi ada 3 persoalan. Produknya sudah diketahui, nasi bakar. Produknya apa? Bebek, ayam, bandeng. Lalu apa? Enak ya? Enak.
Orang minat nggak? Minat. Mungkin pakai marketing research. Terus kemudian dijual. Jualnya apa? Konvensional. Lalu kamu bisa datang agar bisa naik kelas, ya, dilatih. Jangan-jangan nasi bakarnya besok diganti, ditambahin. Ini ada nasi bakar, ini ada nasi godok, ya, ini ada nasi goreng. Bagaimana cara mengembangkan ini kalau tidak difasilitasi? Buatlah komunitas. Basis komunitas itulah yang akan berdiskusi. Maka kalau kamu nanti googling, namanya heterospace. Di heterospace itu betul ya, orang bisa diskusi, bisa pelatihan, produksi, keuangan, belajar stok, belajar marketing, belajar packaging, akses finansial, ya. Nanti semua akan bisa dapat. Begitu pengetahuanmu tambah, disitulah kamu mulai terasa saya harus naik kelas. Tidak cukup seperti ini.